Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Irwansyah yang akan menguraikan terkait perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan juga Australia, baik dari segi tujuan, kurikulum, jenjang, mata pelajaran, metode pembelajaran, guru, problematika, dan kebijakan dalam pendidikan masing-masing negara. Yang pertama, filosofi dan tujuan pendidikan. Di Indonesia, fokus utamanya adalah pembentukan karakter dan moral religius. Tujuan pendidikan nasional menekankan pada perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Nah, sedangkan di Australia, fokus utamanya adalah kapabilitas dan warga global. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sekolah di Australia ini mempromosikan kesetaraan dan keunggulan, serta pemuda-pemuda di Australia menjadi pembelajar yang sukses, individu yang percaya diri, serta warga negara yang aktif. Kemudian yang kedua itu perbandingan jenjang pendidikannya. Di Indonesia sendiri, jenjang prasekolah seperti PAUD atau TK 1-2 tahun, dan di Australia dinamakan preschool, yakni cuma 1 tahun. Pendidikan dasar seperti SD atau MI di Indonesia hanya 6 tahun, sedangkan di Australia dinamakan primary school 6-7 tahun. Nah, pendidikan menengah di Indonesia yakni SMP 3 tahun, SMA atau SMK ini 3 tahun. Sedangkan di Australia dinamakan secondary school, usia 7-10 tahun, dan senior secondary 11-12 tahun. Nah, kemudian wajib belajar di Indonesia 12 tahun dari SD sampai SMA. Sedangkan di Australia sendiri wajib belajar itu hanya 11 tahun hingga usia 17. Di Indonesia, pendidikan tinggi S1 umumnya itu ditempuh dalam waktu 4 tahun. Dan di Australia itu ditempuh pendidikan S1-nya itu hanya 3 tahun. Kemudian selanjutnya perbedaan kurikulum. Di Australia, kurikulumnya adalah Australian Curriculum, berfokus pada general capabilities yang menekankan berpikir kritis, kreativitas, dan literasi antar budaya. Strukturnya itu memiliki 3D, yakni disiplin ilmu, kemampuan umum, dan prioritas lintas kurikulum. Nah, sedangkan di Indonesia, kurikulumnya adalah kurikulum merdeka yang menekankan pada pengembangan karakter, yakni profil pelajar Pancasila. Fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan lokal dan juga siswa di daerah-daerah terpelosok. Yang keempat, model mata pelajaran. Nah, di Australia, mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, dan juga sains. Pilihan luasnya mulai dari umur 9 tahun. Siswa bebas memilih subjek vokasi, seni, teknik, dan bahasa asing. Kemudian spesifikasi dini di usia 11 tahun, sangat fokus pada minat karir dan juga universitas. Nah, di Indonesia sendiri, paket kurikulum cenderung lebih banyak mata pelajaran wajib seperti agama, PPKN, bahasa, dan sebagainya. Penjurusan dulu IPA, IPS, kemudian bahasa, dan sekarang mulai dihapus di kurikulum merdeka saat ini. Dan secara historis, pendidikan di Indonesia ini lebih berat pada hafalan materi-materi terhadap siswa. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran. Di Australia, metode inquiry-based learning sangat dominan, sehingga siswa itu didorong untuk bertanya, meneliti, mempresentasikan temuan-temuan mereka. Jadi guru itu di sana berperan sebagai fasilitator diskusi, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, sedangkan kebalikannya, di Indonesia sedang bertransisi dari metode ceramah menuju pembelajaran aktif melalui kurikulum merdeka tersebut. Tantangannya adalah mengubah mindset pengajaran tradisional menjadi kolaboratif. Selanjutnya itu gaji dan kesejahteraan guru. Di Australia, gaji tenaga pengajar di sana itu sangat tinggi. Rata-rata gaji awal itu mencapai 700 juta rupiah per tahun. Tetapi kualifikasinya juga sangat ketat. Wajib lulusan Master of Teaching untuk guru baru di banyak negara bagian. Nah, sedangkan di Indonesia terjadi kesenjangan besar antara PNS atau P3K dengan guru honorer. Jadi gaji guru honorer seringkali sangat jauh di bawah UMR, yang sangat sekali memprihatinkan bagi negara Indonesia. Nah, status sosial guru di Indonesia ini sangat dihormati secara budaya, yang biasanya kita gadang-gadang dan kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun dibalik semua itu masih jauh dari kata sejahtera. Yang selanjutnya itu problematika pendidikan. Di Indonesia, terlalu sering perubahannya kurikulum 12 kali sejak tahun 1942, sehingga menciptakan ketidakstabilan dan kebingungan adaptasi di level guru dan sekolah. Nah, kesenjangan kualitas antara pendidikan di perkotaan dan daerah terpencil atau luar Jawa. Gaji guru, terutama honorer yang masih relatif rendah, berdampak pada motivasi dan profesionalisme. Di Australia,
Adanya kesenjangan pencapaian akademik antara siswa pribumi dengan siswa non-pribumi. Meskipun di sana gajinya tinggi, beberapa wilayah terutama rural atau pedalaman mengalami kesulitan dalam mempertahankan guru akibat beban kerjanya yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu arah kebijakan pendidikan. Di Indonesia sendiri, Merdeka Belajar dan juga Asesmen Nasional fokus pada kemandirian sekolah, pembelajaran berbasis proyek, dan asesmen yang holistik, serta menggantikan ujian nasional. Nah, Australia sendiri menggunakan asesmen nasional NAPLAN untuk memetakan literasi. Program PBG di Indonesia untuk meningkatkan standar profesionalisasi dan juga kualifikasi guru secara berkelanjutan. Di Australia juga ada Wellbeing dan Inclusion, yakni investasi besar pada program kesehatan mental siswa dan kebijakan inklusivitas untuk kebutuhan siswa khusus dan juga pribumi. Selanjutnya ini data PISA tahun 2022. Nah, data PISA sendiri adalah hasil dari studi internasional yang mengukur literasi membaca, matematika, dan juga sains siswa yang berusia pada 15 tahun yang diselenggarakan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Dapat dilihat pada diagram di atas, skor Australia secara konsisten di atas rata-rata OECD, sementara Indonesia ini masih berjuang meningkatkan literasi dasar. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan adalah sistem pendidikan Australia itu unggul dalam standarisasi, metodologi inquiry, dan juga output akademis secara global. Nah, sementara di Indonesia ini memiliki kekuatan dalam pendidikan karakter serta moral, namun menghadapi tantangan besar dan pemerataan infrastruktur dan juga konsistensi kualifikasi pengajaran. Jadi masih di dalam tahap transformasi Merdeka Belajar adalah upaya untuk Indonesia mengejar ketertinggalan tersebut. Semangat!